Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali dipersatukan dalam ibadah Minggu 1 Oktober 2023 dalam memperingati pembukaan Bulan Keluarga dan Perjamuan Kudus. Mari Bapak Ibu Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sungguh, alangkah baiknya dan alangkah indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan memuji Tuhan dari pujian sungguh alangkah baiknya. Kita pujikan 2 kali. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah dalam rangka pembukaan Bulan Keluarga 2023, dan di sana nanti kita juga akan menikmati perjamuan kudus dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Silakan duduk.
Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia. Seperti biasa bulan Oktober kita menikmati kebersamaan di tengah-tengah keluarga, tapi itu tidak berarti bahwa kebersamaan hanya dinikmati di bulan Oktober. Ya, setiap hari seharusnya setiap bulan kita nikmati, tetapi khusus untuk bulan Oktober ini kita diingatkan kembali bahwa keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Tema bulan keluarga kita dalam tahun ini adalah bertumbuh dalam kebiasaan positif. Bertumbuh dalam kebiasaan positif, dan tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga yang meneladani Kristus. Keluarga kita bukan keluarga yang sempurna. Ya, saya meyakini bahwa keluarga kita bukan keluarga yang sempurna, pasti ada saja masalah di dalamnya. Tetapi keluarga kita tetap adalah yang paling baik di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya keluarga kita yang tidak sempurna ini bisa tetap merasakan kasih, bisa merasakan damai sejahtera? Pada pagi hari ini kita diajak untuk melihat bahwa untuk bisa mengalami kasih, damai sejahtera di tengah keluarga hanya bisa kita alami kalau kita mau meneladani Sang Kristus. Nah, Ibu Bapak Saudara, mari bersama-sama kita mengingat bahwa keluarga kita membutuhkan Kristus di dalamnya. Karena itu mari kita hayati Kidung Jemaat 451, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada ibu bapak saudara, kepada anak-anak dalam keluarga masing-masing, adakah keluarga-keluarga ini yang tidak pernah punya konflik, yang tidak pernah punya perdebatan, baik yang kecil maupun besar? Adakah? Saya percaya jawabannya tidak ada. Pasti semuanya pernah punya konflik, benar? Ya, pasti semuanya pernah punya masalah, ya. Nah, mari bersama-sama kita menghayati bahwa ketika kita berkonflik atau ketika kita punya masalah bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, maka biasanya sesuatu yang asalnya itu menyenangkan menjadi tidak menyenangkan karena ada yang terluka. Paling tidak ada yang ngambek, paling tidak. Benar begitu? Ya. Kalau enggak ya memang betul marah ya, tapi kadang-kadang yang paling ringan itu adalah kalau kita ngambek. Dan kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata ada yang ngambek, ada yang marah, apa yang harus kita lakukan? Mari bersama-sama kita menghayati lagu Kidung Jemaat 467. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku.
rinduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semenang dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Karena itu mari Bapak Ibu bersama-sama kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, seringkali di tengah-tengah keluarga tidak selalu semuanya baik-baik saja ataupun menyenangkan. Seringkali ada pergumulan di antara kami, ada konflik, ada pertengkaran, dan kadang-kadang membawa duka dan luka di antara kami, entahkah sebagai orang tua, entahkah sebagai anak, entahkah sebagai suami, entahkah sebagai istri. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini di dalam rangkaian ibadah pembukaan bulan keluarga, kami boleh mengingat hal-hal yang melukai hati orang-orang yang paling kami kasih di tengah-tengah keluarga kami. Ampunilah bila ternyata kami sudah menyakiti hati mereka dan ternyata juga menyakiti hati Engkau. Demikian juga di tengah jemaat Tuhan sebagai keluarga yang lebih besar lagi. Ampunilah kami ya Tuhan kalau tutur kami kemudian melukai orang-orang di sekitar kami, anggota jemaat yang lain. Bila kami tidak peduli untuk mendengarkan orang-orang yang berkeluh kesah kepada kami, dan bahkan pikiran kami tidak bisa berpikir hal-hal yang positif, yang terpikir hanyalah hal-hal negatif tentang saudara-saudara kami seiman. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon pengampunan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur karena pengampunannya. Kami bersyukur untuk pengampunannya. Marilah kita mengingat hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita sebagai umat manusia tidak bisa melakukan hal ini dengan sempurna. Karena itu setelah kita memohon ampun kepada Tuhan di pagi hari ini, Tuhan memberikan berita anugerah demikian dari Roma pasal 8 ayat 10 sampai dengan 11. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama-sama kita menghayati keluarga kita yang hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya.
silakan duduk. Saya persilakan lektor untuk mempersiapkan diri. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu, umat-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau ampuni, yang Engkau berikan anugerah dalam kehidupan kami, yang Engkau layakkan untuk hidup di hadapan-Mu, hidup berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Dan supaya kami semakin serupa dengan Engkau, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu, saat ini kami boleh sedia menyambut firman-Mu. Terus kuasai kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, maka kami boleh mengamininya, bahkan memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang
Shalom. Baik, saya akan turun saja. Dalam bulan keluarga ini akan lebih banyak turun ke tengah-tengah ibu bapak saudara, tengah anak-anak. Sekali lagi shalom. Anak-anak shalom. Tuh, temennya yang di luar diajak masuk tuh. Ya. Oke. Ibu bapak saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini pertanyaan untuk anak-anak ya. Pertanyaan untuk anak-anak. Anak-anak pernah bertengkar dengan kakak atau adik? Pernah? Wah ya sip, pernah ya, jujur ya. Biasanya karena apa bertengkar? Ya, karena apa? Berebut jajanan, Bapak Ibu, ya. Karena berebut jajanan, ya. Apalagi remote TV rebutan, ya bener. Rebutan sama siapa kamu? Sama mama apa sama siapa? Hah? Oh, berebut HP, ya. Nangis nggak kalau rebutan HP? Sampai nangis nggak? Sampai nangis. Oke. Ada lagi? Diganggu, diusilin, ya? Digangguin, diusilin? Pernah? Diganggu? Oh ya, pernah di sana ya. Terus dimintain tolong, nggak mau nolong, terus marah? Pernah? Ah, ya. Jadi bertengkar itu di antara anak-anak biasa. Oke, baik. Selanjutnya, sambil ingat-ingat ya, ini ada banyak orang tua usia lanjut, jadi sudah anak-anaknya sudah gede-gede semua, tapi diingat-ingat saja. Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu pernah menegur anaknya atau pernah menegur cucunya? Pernah marah ke anaknya, pernah marah ke cucunya? Pak Setio ini pernah marah ke cucu enggak ya? Oh pernah juga ya, saya kira enggak. Ini pertanyaan untuk orang tua, tadi kalian sudah, sekarang untuk orang tua ya. Biasanya karena apa? Kok marah dengan anak atau marah dengan cucu, biasanya karena apa? Kok mengingat-ingat Bu Wandi? Cucunya dimarahin karena apa biasanya? Gimana Bu? Disuruh tidak segera melakukan. Benar, di sini ada, saya cantumkan. Tidak menolong ya. Tidak mau menolong, disuruh tidak langsung. Ya disuruh nanti dikerjakan. Tetapi kosek itu yang bikin sebel ya. Kosek nanti. Atau juga tidak mengembalikan barang pada tempatnya. Betul? Anak-anak tidak mengembalikan barang pada tempatnya. Jangankan anak, suami kadang-kadang gitu ya. Istri saya, ini ya. Ya Bu Suci. Tidak mengembalikan barang pada tempatnya. Yang saya sebel ya, ambil piring atau ambil gelas, taruh di kamar. Ya toh? Itu sudah dipakai, ditinggal aja di situ. Butuh gelas, ambil lagi yang baru. Ya toh? Ambil piring yang baru, taruh lagi di kamar. Sampai kamarnya itu kayaknya jadi wastafel ya, tempat cuci piring gitu ya. Piring kotor, gelas kotor ada di sana. Begitu ada yang anak-anaknya kayak gitu? Ada ya? Anak saya juga gitu soalnya. Ya, apa lagi? Tidak rajin belajar. Ya, ada banyak keluhan kita kepada anak-anak. Kita menegur, kita memarahi mereka. Ada alasannya, nggak mungkin tiba-tiba marah gitu ya. Tapi sekarang dari sisi anak yang masih 17 tahun ke atas nih, yang masih ikut dengan kita ya. Jadi Bapak Ibu ini mungkin ada yang masih punya orang tua ya, tapi tidak untuk itu. Ini anak-anak yang masih dirawat gitu ya. Apalagi anak kecil. Anak-anak, pernahkah marah kepada papa atau orang tua, Bapak Ibu? Pernah marah enggak? Pernah, Lia? Ya, biasanya karena apa Lia kok marah pada mereka? Enggak apa-apa, mumpung ada Pak Pendeta di sini. Ya, enggak mau. Oh, nanti orang tuanya malu gitu ya. Pernah marah ke ayah bunda enggak? Enggak pernah. Masa bohong kamu? Bohong, enggak pernah marah ya. Vivin, pernah marah enggak sama Pak Tommy sama Ibu? Pernah. Karena apa? Nyebelin. Kok nyebelin?
Kok nyebelin kenapa? Sebelmu sebel kenapa? Uli, ini anaknya Pak Tommy. Atau merasa, ya saya pernah sering cerewet begitu. Benerkah cerewet? Oh, apalagi selain cerewet? Sangune Siti. Nah kalau Vivin tadi bilang masalah sudah lama selesai, diungkit-ungkit lagi gitu ya. Ditambahi Pak Khalid tadi sangune Siti. Bener? Pernah? Oh enggak, kalau Vivin enggak pernah. Vivin tuh sangunya banyak terus Pak. Nah, itu. Ini si siapa? Siapa namanya? Queen. Nah, Queen. Queen pernah marah sama mamah belum enggak? Pernah marah sama mamah enggak? Atau marah sama oma pernah enggak? Pernah marah enggak? Oh, malu, belum di sini moodnya. Oke. Saya daftarkan ya. Bener atau enggak ya? Biasanya anak-anak ini marah karena tadi nyebelin tadi ya. Karena orang tua tidak mau mengerti anak. Hah? Begitu, Vin? Teman-teman, adik-adik, begitu kalian merasa tidak dimengerti? Atau sendowe anaknya saya sendiri. Benar, pernah merasa marah karena tidak dimengerti, merasa nggak dimengerti orang tuanya, benar? Benar, ngangguk-ngangguk ya. Orang tua tidak mau mengerti kesukaan anak. Terus, terlalu mengatur, ya? Benar? Terlalu mengatur. Ini malah orang tua nih yang bener kayak anaknya kok nggak mau. Benarkah begitu yang sudah agak gede ini, yang mahasiswa? Apakah orang tuanya terlalu mengatur? Kadang, apalagi sekarang kamu sudah mahasiswa, nggak begitu diatur. Adik-adikmu itu loh. Nah, ya terlalu mengatur. Orang tua tidak mau toleransi, tidak mau menoleransi. Dan ini suka ngomel. Ya benar. Rata-rata semua anak sepakat suka ngomel orang tuanya. Oh benar. Marah-marah enggak jelas. Marah-marah enggak jelas, benar? Ya, menurut anak-anak kita tuh marah-marahnya enggak jelas. Padahal kita tuh jelas loh marahnya ya. Suka nuduh. Suka nuduh anaknya. Ada yang merasa sering dituduh oleh orang tuanya. Kamu ini gini. Padahal enggak kayak gitu. Tapi kita orang tua nuduh mereka begini, begitu. Oke, itu pertengkaran yang terjadi antara anak dan orang tua. Suami istri sekarang. Ya, suami istri. Suami istri mana sih yang enggak pernah bertengkar? Pak Budi, Bu Budi. Pernah bertengkar Pak Budi, Bu Budi? Bu Budi senyum-senyum saja. Kalau Pak Wandi, Bu Wandi saya nggak usah tanya. Nah, biasanya karena apa ya kita suami istri bertengkar? Intinya sih sebetulnya karena seringkali merasa tidak diperhatikan. Entah suami, entah istri punya perasaan yang sama. Kalau merasa tidak diperhatikan, nggak nyaman. Merasa tidak dihargai. Betul begitu Bunda? Tidak dinomorsatukan, nomor satu jemaat gitu ya. Oke, akibatnya kita kadang tidak membantu kesulitan mereka. Entahkah suami, entahkah istri gitu ya. Tidak didengarkan. Itu kadang-kadang rumangsa atau merasa tidak didengarkan sehingga kemudian kita kecewa. Ada masalah, selain tentunya masalah ekonomi. Itu yang paling besar, masalah ekonomi. Nah, ibu bapak saudara, ketika terjadi pertengkaran itu, rasanya gimana? Rasanya gimana? Pribadi kita, rasanya bagaimana? Nggak enak ya, nggak nyaman. Keluarga kita jadi adem atau jadi panas? Panas ya? Nah, nggak enak. Akhirnya, paling enak di mana? Paling enak mana? Kalau paling enak ke gereja ya baguslah, ikut persekutuan terus ya bagus. Seringkali kemudian supaya merasa nyaman, enak keluar rumah, dolan. Ya, dolan dengan temannya nih anak-anak muda ini. Kenapa mereka sering dolan? Di rumah nggak enak, nggak nyaman, bosen. Jadi mereka lebih suka mencari teman. Benar begitu, Van? Masih nyaman di rumah ya, Van ya? Hah?
Oh tidur, karena kamu kerja ya. Ya. Dan juga nggak pernah punya masalah dengan mama toh? Nah, soalnya ditinggal kerja terus masalahnya apa ya? Ya. Oke, ya. Tapi kalau ada masalah seringkali cekcok, rame berantem di rumah, maka nggak kerasan di rumah. Cari ke tempat yang lain. Nah, gimana sih supaya kemudian rumah tangga ini, keluarga kita menjadi lebih nyaman? Mari kita lihat beberapa gambar berikut. Yuk adik-adik, anak-anak lihat gambar. Gambar yang pertama yang saya pesankan tadi Niko. Sudah bisakah? Ini apa? Tentara. Mereka sedang perang? Oke. Tapi lihat warna pakaian mereka. Warna pakaiannya. Terus lingkungannya warnanya apa? Hijau juga. Berarti mereka ini, tentara ini sedang apa? Sedang menyamar, berkamuflase sama seperti lingkungannya, sama seperti rumput. Makanya baju tentara itu biasanya doreng-doreng ya. Ya, hijau. Karena lingkungan Indonesia kan penuh dengan hutan begitu. Kalau perang di hutan, maka warnanya hijau begitu ya. Kalau angkatan laut lebih ke warna biru gitu ya. Menyesuaikan dengan lingkungannya. Ini namanya berkamuflase, belajar dari binatang. Mari kita lihat. Oke. Itu kupu-kupu ya, kalian bisa lihat karena mengembangkan. Tetapi coba kalau ditutup sayapnya, itu seperti apa? Betul, sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat kupu-kupu yang sayapnya kayak daun? Oh, sudah pernah. Kalau si Noel belum pernah ya. Ada kupu-kupu yang sayapnya kayak daun. Berkamuflase supaya kelihatan seperti daun yang kering. Lanjut. Ini gambar apa ini? Ini namanya naga laut daun. Bentuknya kayak rumput laut gitu ya. Mari kita lihat kalau dia gabung dengan rumput laut. Lanjutnya. Nah ini. Tidak bisa dibedakan itu antara rumput laut dengan naga lautnya. Dia sedang berkamuflase. Supaya dikira sebagai rumput laut. Lanjut gambar selanjutnya. Oh beda. Nah nanti beda. Beda ya. Tadi tanyakan sama kayak bunglon. Ini namanya kamuflase. Coba lihat. Ini kelihatan daun saja. Padahal di sana ada ulat bulu yang garis-garis. Ulat bulu baron namanya. Itu ada ulat bulunya. Kalau diperhatikan betul-betul. Ya ini di. Oh nanti ya. Kasih lihat di sini ya. Ada ulat bulunya. Dia bisa menyamar supaya dikirain itu bulu, dikirain daun mangga. Gitu ya. Ini namanya berkamuflase. Selanjutnya. Nah, ini lagi. Ini apa ini? Hah? Apa ini? Bukan jangkrik. Ini itu ada namanya di sana. Tokek ekor daun. Ya. Tokek ekor daun. Ada matanya tuh jelas tuh. Jadi bukan daun ya, tokek. Dia berkamuflase seperti daun. Bayangkan kalau binatang-binatang berkamuflase tadi ada di sini. Pasti Bapak Ibu, anak-anak bisa membedakan. Mereka hanya berhasil kalau berada di lingkungannya atau di habitatnya. Bisa menipu mata kita atau menipu predator pemangsanya kalau ada di lingkungannya. Ya, kalau dipindah ke sini kita bisa bedakan. Oh, itu tokek ekor daun. Ya, kita bisa bedakan. Tapi kalau di sana dengan daun-daun yang lain ada daun kering, mirip. Nah, bedanya dengan bunglon. Nah, ini salah satu jenis bunglon. Jadi kecil ya. Ini bunglon. Nah, bunglon itu bisa berubah warna. Kalau dia merasa terancam. Kalau dia tidak merasa terancam, ada percobaan, ada bunglon warna-warni, ditempelkan di bajunya Pak David misalnya hitam. Ini pasti jadi hitam. Enggak berubah jadi hitam. Ditaruh di tempat nih warna-warni gini, pasti berubah jadi warna-warni. Enggak berubah. Jadi bunglon itu tidak berubah sesuai dengan ini, enggak. Kalau dia merasa terancam, baru dia mengubah warnanya. Ya. Kalau tidak terancam karena itu tuannya yang memelihara dia nggak merasa terancam, dia nggak berubah. Tapi kalau orang lain terancam gitu ya, dia akan berubah. Itu namanya
bukan berkamuflase tetapi bermimikri. Ya. Mimikri. Mimikri itu ya tidak membutuhkan tempat yang habitatnya. Di tempat manapun dia bisa menyesuaikan. Ya, karena kalau itu dibutuhkan dia bisa menyesuaikan. Tapi kalau yang kamuflase yang gambar di depan tadi, itu kalau misalnya ya tentara sudah pakai baju doreng-doreng, sudah pakai rumput, ada di sini, ya ketahuan, itu Pak tentara gitu toh. Tapi kalau sedang perang di tempat rumput mereka nggak akan ketahuan. Tapi bunglon dimanapun ketika dia terancam, dia bisa menyesuaikan warnanya. Itu mimikri. Apa hubungannya dengan firman Tuhan? Oke. Terima kasih. Apa hubungannya dengan firman Tuhan? Nah, baik kamuflase ataupun mimikri itu dikerjakan ketika mereka merasa tidak nyaman, ketika mereka merasa terancam. Ya, binatang-binatang tadi mampu berkamuflase karena untuk melindungi diri supaya dirinya tidak terancam. Kita lihat firman Tuhan tadi. Ibu bapak, saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tadi kan Pak David tanya, bertengkar di rumah? Ya, itu bikin gak nyaman gitu ya. Sebetulnya itu dapat kita atasi kalau kita bukan hanya berkamuflase tetapi mau belajar bermimikri. Ya. Kalau kamuflase itu berarti cuma pura-pura. Ya. Pura-pura seperti daun, pura-pura seperti dahan gitu ya. Tapi kalau bermimikri itu menyesuaikan diri. Dalam hal ini menjadi serupa Kristus, meneladani Kristus. Kenapa kita perlu meneladani Kristus? Kita lihat masalah di Filipi yang disinggung di bacaan tadi. Di Filipi ternyata juga terjadi pertengkaran. Ya. Apa masalahnya? Di sana ada egosentrisme atau egoisme, mencari kepentingan sendiri. Tadi ayat 2, pujian yang sia-sia, ya, dan di ayat 3 ditekankan lagi, mementingkan diri sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya di jemaat Filipi beberapa orang mulai tumbuh pikiran, pingin dipuji, ya. Pingin apa? Saya tak pikir ke itu, yang aku pikirkan atau yang menjadi kepentinganku itu harus diperhatikan. Kenapa ini ada sikap seperti ini? Karena kemudian ada orang-orang tertentu yang merasa saya ini lebih berharga dibandingkan yang lain. Saya ulang. Saya lebih berharga dari A, B, C. Karena itu harusnya orang-orang itu menghargai saya, memuji saya, mendengarkan saya. Kepentingan-kepentingan yang saya katakan harus dituruti oleh mereka karena saya lebih berharga daripada yang lain. Itu terjadi di Filipi dan bisa terjadi di jemaat-jemaat manapun. Ya, gereja ini kalau tidak ada aku nggak bisa terbangun. Ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi dimanapun. Merasa lebih berharga dibandingkan yang lain. Nah, Paulus menasehati supaya umat belajar kepada siapa? Bukan belajar kepada Paulus. Tirulah aku, kata Paulus. Enggak. Atau tirulah Petrus. Tirulah Apolos. Enggak. Karena mereka tokoh-tokoh yang hebat pada waktu itu. Sehingga mengatakan, aku di Korintus ya, bukan di Filipi. Aku muridnya Apolos. Aku golongannya Petrus. Aku golongannya Paulus. Oh, aku golongannya Yesus. Karena merasa golongan-golongan ini paling berharga. Supaya nggak jadi masalah, sekarang lihat aja. Siapa yang jadi panutan kita? Bukan Pak Pendeta. Sebuah gereja yang besar, panutannya Pak Pendeta yang besar itu. Bukan. Panutan dari semua jemaat adalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menjadi panutan. Bukankah Tuhan Yesus itu Allah sejati?
Sang firman dari Allah yang sejati ini mau merendahkan diri menjadi siapa? Manusia. Firman yang menjadi manusia. Firman Allah tuh kekal luar biasa kuasanya, tapi mau menjadi manusia. Merendahkan diri. Bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingannya dia, bukan. Tapi untuk kepentingan siapa? Manusia. Untuk kepentingannya manusia. Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan diri ataupun menghukum manusia waktu peristiwa salib. Wah, terkutuklah kamu karena engkau sudah meludahi aku. Terkutuklah kalian karena kalian sudah melukai aku. Begitu Tuhan Yesus? Tidak. Kepentingan Bapa yang diingat. Sehingga Tuhan Yesus ketika mengalami perlakuan yang hina itu, dia merendahkan diri dengan mengatakan apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kerendahan hati. Kalau mau melakukan kekuasaannya itu hancur semua orang-orang itu. Bisa nggak? Bisa. Bahkan ketika ditantang, kalau engkau anak Allah, ya, tunjukkanlah kuasamu, turunlah dari salib itu. Bisa nggak Yesus? Bisa, tapi nggak mau. Nggak dilakukan. Dia mau merendahkan diri. Tidak mengutamakan dirinya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang rindu manusia diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu dia mau merendahkan diri. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku melainkan kehendakmu. Merendahkan diri. Kalau mikirin egonya, sakitnya, ya, secara manusiawi, dia tidak akan maafkan itu. Tetapi dia mau merendahkan diri, sehingga hal yang menyakitkan itu tidak dihindari. Dia hadapi, dan itu jadi pelajaran buat kita. Kalau Tuhan itu mau merendahkan diri, mengosongkan diri, bagaimana dengan kita? Intinya apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Supaya hadir damai sejahtera. Shalom. Paulus menasihati jemaat Filipi supaya belajar seperti Tuhan Yesus. Meneladani Kristus dalam kerendahan hatinya, memikirkan kepentingan bukan kepentinganku, tetapi kepentingan semua, kepentingan bersama, supaya semua orang merasakan damai sejahtera. Cara praktekannya gimana? Ya, kalau begitu supaya rumah tangga kita ini enggak, kalau misalnya terjadi pertengkaran dan rampung, ataupun ya bisa memaklumi lah, wong sudah pernah bertengkar kayak gitu kok dibolan-baleni gitu ya. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, yang pertama adalah jangan menjadi egois, merasa benar sendiri. Kalau kita merasa benar sendiri, maka nek orang tua menasehati, alah wong tua orang ngerti. Nggak mau terima karena yang dipikirkan adalah egonya sendiri. Tapi kalau ndak egois, mencoba mendengarkan, bener nggak sih yang diomongke orang tuaku? Benar nggak sih yang dikeluhkan oleh anakku? Benar tidak sih yang dikeluhkan oleh istriku atau suamiku? Itu namanya nggak egois. Meriksa diri, ya, mau mengenali pergumulan orang lain. Jadi mari kita menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus yang tidak mau kalah, menyerah kalah pada egoisme manusia. Karena Tuhan Yesus memang menjadi manusia supaya bisa merasakan pergumulan manusia itu gimana. Iki manusia ini kok bandel banget, taat berdosa lagi, apa sih masalahnya? Coba aku rasakan. Sebagai manusia gimana? Dan betul Tuhan Yesus merasakan begitu beratnya menjadi manusia. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap mengarahkan diri kepada Bapa di surga. Sekarang seharusnya kita mengarahkan diri kepada Yesus. Lihat Yesus kemudian teladani Tuhan Yesus. Mau mendengarkan kesulitan orang lain.
Ke anak saya saja ya. Ke anak saya saja. Tea. Tulu tumpuan cucian di belakang tuh banyak. Ojo mbok tambahi dengan yang ada di kamarmu. Itu kamu pakai sendiri. Mbok yo dibawa ke belakang. Nek iso ya dicuci. Wong itu yo mbok pakai dhewe. Alah, aku yo kesel ya. Aku capek. Nantilah. Atau kan itu tugasnya orang tua. Nah itu kan masih egois. Harusnya apa? Oh iya orang tua aku tuh capek. Aku mau bantu. Bersihkan. Orang tua lihat itu, wih, pinter ya Tia sekarang. Senang sayang kepada anaknya. Ini ke anak saya ya. Masalah yang sama kan juga mungkin mirip-mirip terjadi kepada anak bapak ibu. Jadi nggak cuma mikirkan diri sendiri, pikiran sendiri, tapi memikirkan orang lain, kebutuhan orang lain. Mau dinasehati. Kadang-kadang saya sama istri ya, hal sepele. Sabun cuci muka khusus untuk wajah gitu ya. Udah dibelikan untuk saya. Untuk semua sih saya juga pakai. Mungkin enggak tahu, mungkin terlalu hitam atau terlalu jerawatan gitu ya. Alah ngopo toh wis tua, saya enggak mau pakai, males lagi. Alah kowe iki mbok yo, udah dia ngomong apa tapi dia ingin supaya saya pakai juga, memperhatikan dirinya, memperhatikan diri saya sendiri. Terus saya belajar enggak bandel. Ya wes tak rungokke, apa sih susahnya? Ya cuci, ada sabun itu ya saya pakai cuci muka walaupun tidak seperti sendo kalau pakai itu berapa menit loh ya. Saya paling cuma sebentar terus bilas gitu ya. Aku wis nganggo walaupun enggak sungguh-sungguh. Cuma apa? Belajar merendahkan diri. Apa sih susahnya kalau cuma kayak gitu loh. Kan hal-hal sepele di rumah kan juga kayak gitu. Sepatu mbok lo taruh di sana, lali neh. Kowe bolak-balik sepatumu nyerimpeti wong, taruh di tempatnya. Mbok yo merendahkan diri, ya tak pindah. Itu saya bicara tentang keluarga saya ya. Bagaimana seharusnya saya belajar merendahkan diri, mendengarkan walaupun itu hal yang sepele. Mau dinasehati, tidak cari menang sendiri. Kemudian kalau ada masalah yang berat, dengan senang hati mau mencari jalan keluar, memberikan jalan keluar yang positif. Udah, wis ku masalahmu pikiran dhewe lah. Enggak begitu. Mendengarkan, kira-kira begini gimana, gitu ya. Tapi yo ndak maksa, kudu dilakoke yo kayak gini ya. Terus ngambek kalau nggak dilakukan. Saya ngomong ini kejelekan kami sekeluarga ya. Kadang-kadang istri saya juga usil gitu ya. Beli babi gitu toh, sudah tahu saya nggak mau makan babi gitu toh. Terus dipaksa, iki enak. Bukan bentuknya babi, tapi bentuk yang lain. Tapi saya tahu itu babi. Ya. Saya nggak mau. Nek kowe ra gelem maem, berarti kowe ra sayang karo aku. Lah kok iso kayak ngono. Pemaksaan. Nggak boleh juga seperti itu. Saya nggak suka ya. Tapi kadang-kadang yo entah apakah takut pada ancaman gitu ya. Rakitang Siti tak jaket. Wis ora. Pokoknya yang enak aja lah, yang enjoy aja lah tengah keluarga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Merendahkan diri seperti Tuhan Yesus merendahkan diri. Biasa berpikir positif, tidak negatif. Sama seperti Tuhan selalu berpikir positif untuk kita. Sehingga dia berusaha dengan keras supaya manusia bisa selamat dari dosa-dosanya. Mau gak kita meladani Kristus yang mau merendahkan diri itu? Pasti hubungan kita menjadi lebih nyaman. Kalau dasar kita berhubungan adalah Kristus. Kalau kita mengerjakan berapa ya? 1/5 aja deh dari Tuhan Yesus, itu sudah baik. Apalagi kalau semakin besar. Ya. Berapa? 1/10, 1/50. Wah, itu hebat. Lebih sedikit ya? 50%, sorry. Ya. Kalau 1 dibagi 10 kan jadi tambah kecil ya. Ya. Biarlah Tuhan menguatkan kita, menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin meneladani Kristus sehingga keluarga kita menjadi lebih ayem. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh belajar meneladani Kristus
seperti mengubah keberadaan kami, warna kami seperti seekor bunglon yang mengubah diri. Kami manusia, tetapi kami mau belajar mengubah diri menjadi seperti Kristus dengan cara meneladani Kristus. Bukan sekedar berkamuflase yang besok-besok bisa terlihat muncul aslinya kami. Tapi kami ingin berubah menjadi Kristus yang membawa shalom, damai sejahtera di tengah keluarga kami, di tengah jemaat kami. Mampukan kami melakukannya dengan cara-cara seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung di Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saat ini kami sampaikan warta lisan GKI Gunung Indah Semarang, Minggu 1 Oktober 2023. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Selamat datang, selamat berdiri. Yang kedua, pelayan kebaktian. Yang melayani kebaktian pembukaan bulan keluarga dan perjamuan kudus hari ini, Minggu 1 Oktober 2023 adalah Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 19 WIB. Pemimpin Penatua Tirsa Rusmiati. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang keempat, persekutuan komisi usia lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 9 pagi. PFT Pendeta David Kristianto, PNJ Ibu Lis Indriani. Mohon kehadiran anggota jemaat dan simpatisan Komisi Usia Lanjut. Yang kelima, nonton bareng. Dalam rangkaian kegiatan Bulan Keluarga 2023 akan diadakan acara nonton bareng yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 18.30. Mohon partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, peneguhan dan pemberkatan nikah. Apabila Tuhan berkenan dan tidak ada surat keberatan yang sah masuk ke majelis jemaat dari anggota jemaat, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara-saudara Yudi Bagus Pramono dan Christine Kurniawati, anggota GKI Gunung Indah, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 11 WIB di GKI Gunung Indah, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Mohon dukungan doa segenap anggota jemaat dan simpatisan. Yang ketujuh, selamat ulang tahun.
Tanggal 26 September, Ibu Feli Susana Erawati. Jika hadir kami mohon berdiri. Selamat ulang tahun Bu Susan. Tanggal 26 September juga Ibu Kristiana Dewi. Tidak hadir. Tanggal 28 September Pendeta David Kristianto Indro. Tanggal 1 Oktober Ibu T. Widya Magdalena. Tidak hadir. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Yang selanjutnya persekutuan doa syukur. Bapak Ibu jemaat diundang dalam persekutuan doa syukur di rumah keluarga almarhum Bapak Handoyo. Tempat Rusun Kaligawe pukul 18 WIB nanti sore ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berkenan hadir bisa kumpul di gereja pukul 17.30 untuk berangkat bersama-sama. Pengumuman selanjutnya dari Panitia Bulan Keluarga, saya persilahkan Bapak Santo. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon waktu sejenak untuk mengingatkan kembali, karena kita kan sudah mulai masuk dalam acara Bulan Keluarga mulai hari ini. Dan seperti tadi sudah dibacakan di Warta Lisan, kita akan mengadakan nonton bareng nanti hari Jumat. Mungkin semoga Bapak Ibu yang ada waktu bisa kita nonton bareng-bareng, kita saksikan itu dengan film apa? Only Hisan. Itu yang baru rame. Dan kemudian yang ini yang mengingatkan lagi untuk Minggu tanggal 8 Oktober 2023 kita akan mengadakan program dari Panitia Bulan Keluarga, yaitu jalan-jalan ke Kota Lama. Dan ini minggu depan ya, sudah ibadah. Nah, kita harapkan untuk Bapak Ibu yang mau berpartisipasi segera mendaftarkan di Penatua Suryo, karena kita akan menyiapkan akomodasi untuk ke sana dan ada snacknya juga. Begitu Bapak Ibu, sementara untuk program Bulan Keluarga yang terdekat yang saya umumkan di sini. Terima kasih. Tuhan berkati. Iya, Ibu Bapak Saudara, untuk teknis jalan bareng minggu depan itu kita akan mengupayakan untuk ibadahnya bisa lebih tepat waktu begitu ya, lebih ringkas begitu sehingga kita bisa segera ke sana. Ada mobil atau ada angkutan ya, angkot itu yang bisa membawa Bapak Ibu ke Kota Lama. Kemudian di Kota Lama kita akan jalan-jalan, ada waktu yang ditentukan dan juga ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya gampang Bapak Ibu. Tugasnya itu hanya foto selfie, ya, entah pribadi, entah berkelompok, ya. Tetapi selfie-nya itu di tempat-tempat yang sudah kami tentukan, yang harus ditebak Bapak Ibu sendiri melalui kayak teka-teki begitu. Ya, bisa ditebak. Oh, berarti fotonya di sini kayak gitu ya. Nah, nanti kalau sudah foto itu semua bisa kumpul di satu tempat dan nanti kita akan pulang bareng-bareng lagi. Begitu Bapak Ibu ya teknisnya, kurang lebihnya demikian. Mari bersama-sama kita memasuki doa syafaat, kita rendahkan di hadapan Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk bulan keluarga yang mulai hari ini boleh kami masuki. Biarlah kami bersama-sama kembali lebih mengikat atau meningkatkan tali kekeluargaan kami yang mungkin agak luntur karena kebiasaan-kebiasaan entahkah yang baik entahkah yang buruk, sehingga kualitas hubungan di tengah keluarga kami ya apa adanya. Kami rindu dalam bulan keluarga ini kami meningkatkan kualitas keluarga-keluarga kami dalam arti kami boleh belajar pada Kristus sehingga keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang lebih bermakna, lebih baik karena meneladani Kristus dan kasih-Nya. Terima kasih, Engkau berkati panitia bulan keluarga, boleh mengelola acara-acaranya dengan baik dan bisa mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang diharapkan. Kami juga rindu selain keluarga-keluarga kami masing-masing, kami juga menghayati GKI Genung Indah sebagai sebuah keluarga besar di mana tali kekeluargaannya pun juga
masih terasa dan semakin kami rasakan, semakin ngangeni ketika kami berada di luar kota atau tidak bersama-sama dengan jemaat ini. Terima kasih, Engkau berkati majelis jemaat, pengurus komisi, pengurus wilayah, menyiapkan program-program yang boleh mendukung kebersamaan di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati pergumulan jemaat Tuhan di tengah keluarga, pekerjaan, demikian juga sekolah atau studi anak-anak. Cita-cita kerinduan anak-anakmu punya pekerjaan yang layak, yang pantas, pasangan hidup yang seimbang, buah hati di tengah keluarga kecil, anak-anak Tuhan. Biarlah semua doa-doa kami boleh didengarkan, diperhatikan, dan kami percaya kami boleh melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Bangsa dan negara Engkau tetap terus pelihara, berikan shalom meskipun semakin mendekati pemilu di 2024. Biarlah damai sejahtera Tuhan tetap terus kami rasakan. Tuhan berkati kami saat ini masih menanti kedatangan hujan, musim penghujan, panas terik yang menyebabkan beberapa tempat terbakar, kebakaran hutan atau gambut yang menghasilkan asap, dan itu kemudian membuat penyakit bagi beberapa wilayah. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, supaya hujan segera datang dan cuaca bisa lebih baik bagi kami untuk menjaga kesehatan kami. Terima kasih Engkau memberkati pelayanan kami termasuk Tunas Wacana, terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen. Kami boleh membangun generasi muda yang semakin setia dan takut akan Tuhan, dimulai dari mereka yang masih kecil ini. Berkati para guru melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Akhirnya ya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang kami aturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kantong merah diperuntukkan untuk sampul perjamuan kudus. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama dan kedua. Jemaat dimohon untuk berdiri. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertadam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan pada kami dalam seminggu yang telah lalu. Saat ini kami boleh datang Tuhan, kami ingin memberikan persembahan, biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Juga untuk para majelis yang mengelola, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga apa yang diputuskan benar-benar untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus dalam rangka mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Dan dengan penuh sukacita kami menyambut semua saudara yang siap merayakan perjamuan kudus saat ini, termasuk saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersama dengan kami saat ini. Saya sebutkan, bisa langsung berdiri dan kemudian duduk. Yang pertama adalah Ibu Gina Haryani. Terima kasih Ibu, selamat bergabung dengan kami. Yang selanjutnya Ibu atau Saudara Teresa Cigunia. Oke, Saudara ya, terima kasih kehadirannya. Selamat menikmati perjamuan kudus bersama dengan kami. Selanjutnya Bapak Harsono Harjo. Ya, terima kasih Bapak. Ini dari Katolik ya, dari Kebon Dalem. Selamat beribadah dan mengikuti perjamuan kudus bersama dengan kami. Selanjutnya Ibu Dewi Sriani. Ya, Ibu dari Ibu Yuli ya. Terima kasih kehadirannya Ibu. Dari GKJ Purwodadi, jauh-jauh nih. Selamat menikmati perjamuan kudus bersama dengan kami. Dan yang terakhir yang ada di daftar kami adalah Saudara Harmoko. Ya, terima kasih. Selamat mengikuti perjamuan kudus bersama dengan kami. Adakah yang lain dari Bapak Ibu Saudara yang belum saya sebut? Tidak ada ya? Ya. Bersama dengan kita ada anak-anak sekolah minggu yang belum katekisasi, yang belum CD. Mereka akan bersama dengan kita dalam simulasi perjamuan kudus. Ibu bapak saudara, karena pengorbanannya memperdamaikan, maka selayaknya lah pula kita memeriksa diri apakah kita hidup damai dengan Allah, apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman kita ataupun tetangga dan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan sudah ada persiapan beberapa waktu yang lalu. Biarlah itu sudah cukup untuk mempersiapkan Bapak Ibu. Nah, di dalam ketidaksempurnaan kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Allah membaharui kita, memampukan kita, supaya kita boleh menjadi saksi kasih Kristus melalui kehidupan kita. Pada saat ini Allah pula yang melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih karunia, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan yang begitu baik dan setia. Mau berkorban kepada kami, untuk kami, bahkan sudah mati bagi kami. Tuhan Yesus sudah memulihkan kami sehingga kami boleh datang kembali kepadamu, ya Bapa, di dalam iman. Dan damai sejahtera itu telah Engkau beri melalui pengorbanan Sang Kristus. Kami bersyukur karena Roh Kudus terus memelihara iman kami, sehingga kami boleh selamat di dalam anugerah-Mu. Amin. Ya Bapa, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama dengan para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Dalam Yesus kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita segera menyambutnya bersama malaikat memuji namanya. Kita membayangkan perjamuan surga.
bagikan Yesus. Dia hadir berikan tubuh darahnya, roti dan anggur kelapanya. Dia puaskan lapar dahaga kita, Dia beri berkat hidup dan damai sejahtera. Dia di sini, Dia di sini, Yesus hadir Yesus hadir. di tengah perjamuan, Roh-Nya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum, bagikan Yesus. Tiada yang ditolaknya, semua diterima. Karena pengampunannya melebihi dosamu. Kita satu keluarga, Dialah kepalanya. Dia yang tak terlihat, Dia di tengah kita. Di sini, Dia di sini, Yesus hadir Yesus di hadir. tengah perjamuan, Roh-Nya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum, bagikan Yesus. Kita bersyukur karena penyertaan Bapa yang di dalam Kristus mengundang kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan seperti pujian tadi, kita mengamini bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan di atas kita, sehingga dengan iman kita yakin Kristus bersama dengan kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia mecah-mecahkan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengenang kembali karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Dimulai dari kelahirannya, kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan akhirnya kematiannya. Melalui perjamuan kudus ini kita memberitakan kebangkitan Kristus dan juga kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Damai Tuhan besertamu. 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 Ya, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silahkan duduk. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. 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 Apakah dari ibu bapak, saudara anggota jemaat, simpatisan yang sudah berhak untuk mendapatkan anggur dan roti tapi belum mendapatkan, adakah? Semua dapat ya? Baik, terima kasih. Mas Suryo, ambillah.
Terus ambillah. Santo. Yuli ambillah. Sofi ambillah. Pak Tommy ambillah. Bu Romati ambillah. Pak Denny ambillah. Mari bersama-sama kita mengangkat roti perjamuan kudus kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, makanlah. Mari kita mengangkat anggur perjamuan kudus kita. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, minumlah. Bisa diletakkan di kotak saja, nanti biar diambil tugas. Ibu bapak saudara majelis bisa kembali ke tempat. Saya akan membacakan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 8 sampai 13, bagian dari ungkapan syukur kita yang sudah menerima perjamuan kudus. Demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak, Saudara, saya undang bangkit berdiri untuk memasuki pengutusan. Kita menyanyikan NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Tapi sebelumnya dengan berbalas-balasan, mari kita mengucapkan bagian ini. Ibu bapak saudara, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mampukanlah kami menjadi teladan kehidupan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kami siap mengajarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersahabat lembut
hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa selalu meneladani Kristus, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna